Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di video kali ini kami akan membawakan sebuah kisah berjudul Pidato Wisuda Anak Tukang Tambal Ban yang Dibayar dengan Luka di Tangan Ayahnya. Ini adalah cerita tentang pengorbanan seorang ayah sederhana, tentang tangan yang setiap hari terluka demi masa depan anaknya, dan tentang seorang anak desa yang akhirnya berdiri di panggung kehormatan, bukan karena kemewahan, melainkan karena doa dan keikhlasan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like video ini jika ceritanya menyentuh hati kalian, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengunggah kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa di balik setiap keberhasilan, selalu ada pengorbanan yang sering tak terlihat. Selamat menyimak. Semoga hati kita dikuatkan dan dipenuhi rasa syukur. Pagi itu belum sepenuhnya terang ketika suara kendaraan pertama memecah kesunyian desa. Udara masih dingin, bercampur bau tanah basah sisa hujan semalam. Di pinggir jalan utama yang aspalnya mulai retak, sebuah bengkel tambal ban kecil berdiri seadanya. Terpal biru yang warnanya sudah pudar digantung miring, diikat tali rafia yang mulai berbulu. Di bawahnya, Pak Budi duduk di bangku kayu pendek, membungkuk, menatap ban motor yang tergeletak di pangkuannya. Tangannya bergerak pelan, hati-hati, meski jemarinya sudah penuh bekas luka lama. Ada goresan tipis yang belum sepenuhnya kering, ada kulit yang mengeras karena terlalu sering terkena panas besi. Sesekali ia menghembuskan napas panjang, bukan karena lelah, tapi karena pagi selalu mengingatkannya pada satu hal, tanggung jawab. Di sisi lain, Raka berdiri sambil menggendong tas sekolahnya. Seragam putih abu-abunya sudah disetrika rapi oleh ibu, tapi sepatunya terlihat kusam, penuh debu yang tak sempat dibersihkan. Ia menatap punggung ayahnya yang sedikit membungkuk, bahu yang tak lagi setegap dulu. Matanya mengikuti setiap gerakan tangan itu, dari membuka tambalan karet, memanaskan besi kecil, hingga menempelkan tambalan dengan tekanan kuat. "Ayah, jangan dipaksa kalau masih sakit," ucap Raka pelan. Suaranya hampir kalah oleh suara mesin truk yang melintas. Pak Budi tidak langsung menoleh. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang sudah terlalu sering dipakai untuk menenangkan orang lain. "Ah, cuma perih sedikit. Nanti juga biasa lagi," jawabnya sambil tetap bekerja. Raka mengerutkan dahi. Ia tahu itu bohong. Ia selalu tahu. Setiap malam, ia melihat ayahnya mencuci tangan lama sekali di belakang rumah, mengusap luka dengan pelan, seolah takut rasa sakitnya terdengar oleh orang lain. Bu Dewi keluar dari rumah membawa segelas teh hangat. Rambut pendek sebahunya tampak sedikit berantakan, wajahnya pucat karena kurang tidur. Ia berhenti sejenak melihat tangan suaminya, lalu menarik napas dalam. "Mas, minum dulu." Tangannya berdarah lagi, katanya lirih. Pak Budi akhirnya menoleh. Ia menerima gelas itu, menyesap sedikit, lalu tersenyum ke arah istrinya. "Kalau nggak begini, nanti Raka berangkat sekolah gimana?" katanya ringan, seolah luka di tangannya bukan apa-apa. Raka menunduk, dadanya terasa sesak. Ia ingin berkata banyak hal. Ingin bilang ia bisa membantu, ingin bilang ia tidak apa-apa jika ayah berhenti sebentar. Tapi semua kata itu tertahan di tenggorokannya. Seorang pengendara motor berhenti tak jauh dari mereka. "Pak, ban bocor," katanya singkat. Pak Budi langsung berdiri, menyimpan gelas teh di bangku, lalu berjalan menghampiri motor itu. Gerakannya cepat, seolah lupa pada rasa perih di tangannya. Raka memperhatikan langkah ayahnya, langkah yang tampak biasa, tapi baginya terasa semakin berat setiap hari. Sebelum berangkat sekolah, Raka mendekat dan menatap wajah ayahnya. Ada keriput halus di sudut mata itu, ada kelelahan yang tak pernah diakui. "Ayah, hati-hati," katanya akhirnya. Pak Budi menepuk bahu Raka dengan tangan kirinya yang lebih bersih. "Belajar yang rajin. Jangan pikirkan ayah," balasnya sambil tersenyum. Raka melangkah pergi, suara sepatunya menyatu dengan kerikil di jalan. Di belakangnya, suara besi panas kembali terdengar. Setiap langkah menjauh, dadanya semakin berat, seolah ia meninggalkan sesuatu yang rapuh di balik terpal lusuh itu, tanpa tahu bahwa pagi sederhana ini adalah awal dari luka yang kelak akan dibicarakan di hadapan ratusan orang. Siang datang pelan-pelan, membawa panas yang menempel di kulit seperti debu. Matahari tepat di atas kepala, membuat aspal di pinggir jalan memantulkan cahaya menyilaukan. Di bawah terpal tambal ban yang makin terasa pengap, Pak Budi masih duduk di bangku kayu yang sama.
Kemeja putih lengan pendeknya mulai basah oleh keringat, menempel di punggungnya. Tangannya bergerak lagi, membuka paku, menekan besi panas, menahan perih tanpa suara. Sesekali ia menggigit bibir bawahnya. Bukan keras, cukup untuk menahan rasa nyeri yang menyambar tiba-tiba saat besi panas menyentuh karet. Kulit di telapak tangannya sudah tebal, tapi luka baru tetap terasa. Darah tipis merembes, bercampur dengan debu hitam ban. "Mas, berhenti dulu," suara Bu Dewi terdengar dari dalam rumah. Ia berdiri di ambang pintu, tangan menyilang di dada, wajahnya tegang. "Tanganmu itu nggak bisa terus-terusan dipakai." Pak Budi menoleh sebentar. Senyum kecil kembali muncul, senyum yang selalu sama setiap kali topik itu muncul. "Nanti juga sembuh sendiri," katanya ringan. "Masih kuat." "Setiap hari kamu bilang begitu." Bu Dewi mendekat, matanya menatap luka di tangan suaminya. "Ini bukan kuat, Mas. Ini maksa." Pak Budi menghela napas pelan. Ia menurunkan besi panas, lalu mengusap kening dengan lengan bajunya. "Kalau Mas berhenti, nanti makan dari mana?" katanya tanpa menatap istrinya. "Raka masih sekolah. Biaya nggak nunggu." Bu Dewi terdiam. Rahangnya mengeras, matanya berkaca-kaca. Ia tahu jawabannya. Ia selalu tahu. Ia hanya membenci kenyataan itu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berhenti dengan motor tuanya. "Pak, bisa ditambal?" tanyanya. Pak Budi langsung berdiri. Seolah rasa sakit tadi tak pernah ada. "Bisa, Pak. Duduk dulu," katanya ramah. Bu Dewi ingin berkata sesuatu lagi, tapi urung. Ia berbalik masuk rumah, menutup pintu pelan, agar suaminya tak mendengar isak yang akhirnya lolos dari bibirnya. Di bawah terpal, Pak Budi kembali bekerja. Jemarinya gemetar sebentar saat mengangkat besi panas. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Setiap gerakan terasa lebih berat dari biasanya. Namun wajahnya tetap tenang, nyaris datar. Menjelang sore, Raka pulang sekolah. Langkahnya terhenti begitu melihat ayahnya masih di tempat yang sama. Ia mendekat perlahan, mencium bau karet terbakar yang sudah sangat ia kenal. "Ayah belum istirahat?" tanyanya. Pak Budi tersenyum. "Sebentar lagi." Raka menatap tangan itu. Lebih dekat, lebih jelas. Luka yang tadi pagi kecil kini tampak terbuka. Darahnya sudah mengering, meninggalkan warna gelap di kulit. Napas Raka tercekat. "Kenapa ayah nggak pakai sarung tangan?" suaranya bergetar. Pak Budi tertawa kecil. "Kalau pakai sarung tangan, susah pegangnya. Lagian, sarung tangan mahal." Kalimat itu sederhana, terlalu sederhana, tapi menghantam dada Raka lebih keras dari apapun. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi yang naik tiba-tiba. "Masa sih luka begini dibilang biasa?" Raka bertanya, nyaris memohon. Pak Budi berhenti bekerja. Untuk sesaat, ia menatap anaknya. Lama, tatapan yang dalam, penuh sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. "Dengar ya, Kak," katanya pelan. "Luka ayah itu nggak ada artinya kalau kamu bisa sekolah. Kalau kamu bisa jadi orang." Raka menelan ludah. Tenggorokannya kering. "Tapi ayah sakit." Pak Budi mengangkat tangannya yang terluka, lalu menepuk bahu Raka perlahan. "Ayah lebih sakit kalau lihat kamu nyerah." Suara kendaraan melintas memecah keheningan. Angin sore membawa debu dan bau aspal. Raka menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Cepat-cepat ia hapus sebelum ayahnya melihat. Di dalam rumah, Bu Dewi mengamati mereka dari balik jendela. Dadanya terasa sesak. Ia tahu luka di tangan itu bukan sekadar luka fisik. Itu adalah harga yang terus dibayar, hari demi hari. Dan tanpa mereka sadari, luka-luka yang dianggap sepele itu sedang mengumpulkan cerita. Cerita yang suatu hari akan diucapkan keras-keras di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Malam turun perlahan di desa itu, membawa suara jangkrik dan bau kayu bakar dari dapur-dapur tetangga. Lampu di rumah Raka menyala redup, cahayanya kekuningan, membuat bayangan bergerak di dinding kayu yang mulai lapuk. Di ruang tengah, Raka duduk bersila di lantai, kertas pengumuman masih terbuka di tangannya. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu terasa menekan dadanya. Diterima. Perguruan tinggi negeri. Jurusan yang ia impikan sejak lama. Seharusnya ia senang. Seharusnya ia melompat, berteriak, berlari keluar rumah. Tapi yang ada justru diam panjang. Napasnya berat. Tangannya gemetar.
Bu Dewi keluar dari dapur, mengelap tangan dengan kain. Gimana? Tanyanya pelan, seolah takut suaranya bisa merusak sesuatu. Raka menatap ibunya. Senyum kecil muncul, tapi matanya basah. Lulus, Bu. Bu Dewi tertegun sesaat, lalu mendekat cepat. Alhamdulillah, katanya lirih, memeluk Raka erat. Tubuhnya bergetar. Ibu tahu kamu bisa. Dari luar, Pak Budi masuk setelah menutup terpal bengkel. Wajahnya lelah, tangannya masih berbalut kain tipis. Ada apa? Tanyanya. Raka lulus, jawab Bu Dewi cepat. Matanya berbinar meski air mata belum kering. Pak Budi terdiam. Ia menatap Raka, lalu kertas di tangannya. Senyum pelan mengembang, berbeda dari senyum biasanya. Ada kebanggaan di sana. Bagus, katanya singkat, tapi suaranya bergetar. Namun keheningan kembali turun. Lebih berat dari sebelumnya. Raka menunduk. Ayah, biayanya, katanya ragu. Aku sudah hitung. Uang daftar ulang, kos, makan. Pak Budi duduk di bangku kayu, meletakkan tas kecilnya. Ia menghela napas panjang. Nanti ayah cari jalan, katanya. Itu bukan sedikit, Raka memotong. Suaranya meninggi tanpa sengaja. Ia segera menunduk lagi. Aku bisa kerja. Atau, aku nggak usah berangkat. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, menyakitkan. Bu Dewi langsung menggeleng. Jangan ngomong begitu, katanya cepat. Kamu sudah sejauh ini. Raka mengepalkan tangannya. Aku nggak mau kuliah pakai darah ayah, katanya pelan, hampir tak terdengar. Setiap hari tangannya luka. Aku lihat. Pak Budi menegakkan badan. Wajahnya serius, tidak tersenyum seperti biasanya. Kamu pikir ayah kerja buat siapa? Tanyanya pelan tapi tegas. Buat kamu. Tapi ayah bisa sakit, suara Raka pecah. Bisa kenapa-kenapa. Pak Budi berdiri, mendekat, lalu duduk di hadapan Raka. Tangannya yang terluka diletakkan di atas lutut, terbuka, tanpa ditutup kain. Dengar, katanya. Ayah lebih takut lihat kamu berhenti bermimpi. Air mata Raka jatuh. 1. Lalu lebih banyak. Aku nggak kuat, Yah. Pak Budi mengangguk pelan. Ayah juga capek, katanya jujur. Tapi capek ini ada tujuannya. Malam semakin larut. Angin masuk lewat celah jendela, membuat lampu bergoyang pelan. Raka memandang kertas pengumuman itu lagi. Huruf-hurufnya kini terasa seperti beban, bukan kebanggaan. Di dalam hatinya, sebuah mimpi berdiri di tepi jurang. Sedikit lagi jatuh, sedikit lagi padam. Dan keputusan yang akan ia ambil malam itu akan menentukan apakah mimpi itu diselamatkan atau dikubur diam-diam. Malam semakin dalam. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, terdengar lebih keras dari biasanya. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya bulan yang masuk lewat celah jendela, membentuk garis-garis tipis di lantai. Raka terbaring di atas kasur tipis, memunggungi dinding. Matanya terbuka, menatap gelap. Dadanya naik turun tidak teratur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan ayahnya yang terluka muncul kembali. Ia membalikkan badan, menghela napas, lalu duduk perlahan. Dari arah ruang tamu, terdengar suara pelan. Sangat pelan, seperti bisikan yang hampir hilang. Raka menajamkan pendengarannya. Ada suara orang berbicara, terputus-putus, diselingi helaan napas panjang. Raka bangkit dari kasur, melangkah pelan tanpa suara. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Ia berhenti di balik pintu kamar, mengintip ke arah ruang tamu. Pak Budi duduk di atas sajadah. Kemeja putihnya sudah dilepas, diganti kaos tipis. Bahunya terlihat turun, lebih kecil dari biasanya. Tangannya terangkat, telapak menghadap ke atas. Luka-luka di jemarinya terlihat jelas dalam cahaya bulan. Ya Allah, suara itu lirih. Bergetar. Raka menahan napas. Kalau memang rezeki Mas sempit, nggak apa-apa, lanjut Pak Budi. Asal anak Mas jangan sampai berhenti sekolah. Raka menggigit bibirnya. Dadanya terasa seperti diremas. Pak Budi menunduk. Bahunya naik turun, menahan emosi yang akhirnya lolos juga. Mas nggak minta kaya, katanya terbata. Mas cuma minta kuat. Supaya tangan ini masih bisa kerja. Supaya Raka bisa lanjut. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik dari luar dan napas Pak Budi yang tak beraturan.
Raka mundur selangkah. Matanya panas. Ia menutup mulutnya agar isaknya tak terdengar. Selama ini ia pikir ayahnya tak pernah takut, tak pernah ragu. Ternyata semua itu disimpan sendiri. Tak lama kemudian, Bu Dewi keluar dari kamar. Ia berhenti melihat suaminya, lalu duduk pelan di sampingnya. Tanpa kata, ia menggenggam tangan Pak Budi. Luka-luka itu menempel di kulitnya. "Mas jangan sendirian," katanya pelan. "Kita hadapi bareng." Pak Budi mengangguk, matanya basah. "Aku cuma takut," katanya jujur. "Takut nggak kuat." Bu Dewi mengusap punggung suaminya. "Kamu sudah kuat dari dulu," balasnya. Di balik pintu, Raka bersandar ke dinding. Tangannya mengepal. Air matanya jatuh ke lantai. Malam itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Rasa bersalah yang selama ini menekan, perlahan berubah menjadi tekad. Ia kembali ke kamar, duduk di kasur, menatap kertas pengumuman yang ia simpan di bawah bantal. Tangannya bergetar saat meraihnya. "Kalau ayah berani berdoa sejauh itu," bisiknya pada diri sendiri, "aku nggak boleh mundur." Ia mengambil napas panjang. Malam terasa dingin, tapi dadanya justru panas oleh tekad yang baru tumbuh. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah pertanyaan masih menggantung. Apakah tekad itu cukup kuat untuk menghadapi kerasnya hari-hari yang akan datang? Pagi di kota terasa berbeda. Udara lebih padat, suara kendaraan bersahutan tanpa jeda, dan gedung-gedung tinggi seolah menelan langit. Raka berdiri di depan gerbang kampus dengan ransel lusuh di punggungnya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantung yang berdegup terlalu cepat. Di sakunya, ponsel murah bergetar. "Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan." Pesan dari Bu Dewi singkat, tapi hangat. Raka membalas cepat. "Iya, Bu." Hari-hari kuliah berjalan cepat, terlalu cepat. Pagi hingga siang ia duduk di kelas, menulis, mendengar, berpikir. Sore hingga malam ia bekerja di warung makan dekat kos. Tangannya mencuci piring, menyapu lantai, mengangkat galon. Bau sabun dan minyak goreng menempel di bajunya. "Ka, meja 3, teriak pemilik warung. "Iya, Pak," jawab Raka, berlari kecil. Malam semakin larut ketika ia kembali ke kos. Tubuhnya lengket oleh keringat. Ia menjatuhkan diri di kasur, membuka buku, memaksa mata tetap terbuka. "Ayo sedikit lagi," gumamnya. Beberapa kali kepalanya teranggut. Pena terjatuh dari tangannya. Ia terbangun, menatap jam. Hampir tengah malam. Napasnya berat. Akhir pekan ia pulang ke desa. Bukan untuk istirahat. Ia langsung duduk di bangku bengkel, membantu ayah menambal ban. Bau karet, suara besi panas, semua kembali menyambutnya. "Kamu kurus," kata Pak Budi sambil menatap wajah Raka. "Biasa, yah," jawab Raka cepat. Pak Budi mengamati anaknya lama. "Kalau capek, bilang." Raka tersenyum. Masih kuat. Ia mengulang kebohongan ayahnya. Suatu sore, hujan turun deras. Jalanan sepi. Pak Budi terpeleset saat mengangkat ban truk. Raka refleks menangkapnya, tapi terlambat. Ayahnya terjatuh, meringis menahan sakit. "Yah!" Raka panik. "Diam." Pak Budi mengangkat tangan. "Enggak apa-apa." Tangan itu berdarah lagi. Lebih banyak dari biasanya. Raka membersihkan luka dengan tangan gemetar. "Ini salah aku," katanya lirih. Pak Budi menggeleng. "Ini pilihan ayah." Malam itu, Raka tak bisa tidur. Di kos, ia menatap langit-langit. Suara hujan masih terngiang. Tangannya gemetar saat membuka buku. Huruf-huruf terasa kabur. "Semua ini kebanyakan," bisiknya. Nilainya mulai turun. Ia terlambat mengumpulkan tugas. Dosen memanggilnya. "Kamu kenapa?" tanya dosen itu. Raka diam, lalu berkata pelan, "Saya kelelahan." "Kalau begini terus, kamu bisa gagal," kata dosen itu tegas. Kata gagal menghantam kepalanya. Malam itu, ia duduk sendiri di halte, menatap lampu kota. Ponselnya bergetar. Pesan dari ayah. "Ayah hari ini dapat banyak pelanggan. Kamu jangan khawatir." Raka menutup mata. Air mata jatuh. Tahun-tahun ini benar-benar menguras tenaganya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia sanggup bertahan sebelum semuanya runtuh? Siang itu matahari menyengat halaman kampus,
membuat ubin-ubin terang terasa panas saat dipijak. Raka berjalan pelan menyusuri lorong fakultas dengan kepala tertunduk. Pikirannya masih dipenuhi peringatan dosen tentang nilainya yang menurun. Di tangannya, ia menggenggam map tipis berisi tugas yang baru saja ia kumpulkan terlambat 2 hari. Raka! Suara itu menghentikan langkahnya. Ia menoleh. Seorang staf fakultas berdiri di depan pintu kantor administrasi. Dipanggil Pak Dekan. Sekarang. Jantung Raka berdegup keras. Sekarang, Bu. Iya, ditunggu. Lorong terasa semakin panjang. Setiap langkah menuju ruangan itu seperti membawa beban tambahan. Di depan pintu, ia menarik napas, mengetuk pelan. Masuk. Ruangan itu dingin oleh AC. Pak Dekan duduk di balik meja, beberapa dosen lain hadir. Raka berdiri kaku, tangannya berkeringat. Kamu tahu kenapa dipanggil? Tanya Pak Dekan. Raka menggeleng. Tidak, Pak. Seorang dosen membuka map. Kami menilai perjalanan akademikmu. Meski sempat turun, kamu tetap lulus tepat waktu. Dan kamu terpilih sebagai wisudawan terbaik. Kalimat itu terasa tidak nyata. Maaf, Pak, suara Raka nyaris tak keluar. Kamu juga diminta menyampaikan pidato wisuda, lanjut Pak Dekan. Ruangan terasa berputar. Raka menelan ludah. Saya, anak desa, Pak. Biasa saja. Pak Dekan tersenyum. Justru itu. Keluar dari ruangan, Raka duduk di bangku koridor. Tangannya gemetar. Ia menatap lantai, mencoba memahami kenyataan itu. Sore harinya ia pulang ke desa. Bengkel tambal ban masih sama. Pak Budi duduk di sana, tangannya kembali berbalut kain. Ayah, kata Raka pelan. Aku dipilih pidato wisuda. Pak Budi menatapnya. Terdiam lama. Kamu pantas. Raka menunduk. Aku takut, ya. Takut kenapa? Aku takut orang tahu hidup kita. Pak Budi tersenyum tipis. Kalau begitu, ceritakan saja yang benar. Raka menatap tangan ayahnya yang terluka. Undangan itu terasa seperti kehormatan, sekaligus beban. Dan malam itu, di balik kebanggaan, ketakutan baru tumbuh. Apakah ia sanggup berdiri di depan banyak orang dan membuka luka yang selama ini ia simpan? Pagi itu udara terasa berbeda. Aula wisuda berdiri megah dengan dinding tinggi dan pintu kaca yang memantulkan cahaya matahari. Di luar, deretan mobil terparkir rapi. Orang-orang berjalan dengan pakaian terbaik mereka, wajah penuh senyum dan harap. Raka berdiri di depan pintu aula. Toga hitam sudah melekat di tubuhnya, tapi tangannya dingin dan gemetar. Ia menghela napas panjang. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ini cuma 1 hari. Di dalam aula, suara percakapan bercampur dengan derap langkah kaki. Kursi-kursi tersusun rapi. Lampu-lampu besar menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya terang yang membuat segalanya terasa resmi dan menekan. Raka melangkah masuk, matanya mencari-cari. Di barisan belakang, ia melihat Pak Budi dan Bu Dewi duduk berdampingan. Pak Budi mengenakan kemeja putih lengan pendek yang tampak kaku karena terlalu sering disetrika. Tangannya dibalut perban tipis. Bu Dewi duduk tegak, dress hitamnya sederhana. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Wajah mereka tegang, seolah takut bergerak. Raka mendekat. Ayah, Ibu. Pak Budi menoleh. Matanya berbinar. Kamu kelihatan gagah, katanya, berusaha santai. Bu Dewi tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ibu bangga, ucapnya pelan. Raka menelan ludah. Aku takut, katanya jujur. Pak Budi mengangguk pelan. Ayah juga. Mereka saling tersenyum tipis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan pagi itu. Nama demi nama dipanggil. Tepuk tangan menggema. Raka duduk di barisan wisudawan. Lututnya bergerak gelisah. Tangannya berkeringat di balik toga. Setiap kali melihat catatan pidato di sakunya, jantungnya berdegup lebih kencang. Akhirnya, suara MC terdengar jelas. Selanjutnya, sambutan dari wisudawan terbaik. Dunia seolah mengecil. Raka berdiri. Langkahnya menuju podium terasa berat, seperti berjalan melawan arus. Ia sempat berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Pandangannya bertemu dengan mata ayahnya. Pak Budi mengangguk pelan. 1 anggukan kecil, tapi cukup. Raka melangkah lagi. Berdiri di podium.
Ratusan pasang mata menatapnya. Aula mendadak sunyi. Tangannya bergetar saat memegang mikrofon. Ia menarik napas. Dalam. Sangat dalam. Namun tepat sebelum kata pertama keluar dari mulutnya, pandangannya jatuh pada perban di tangan ayahnya. Dan dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah semua yang ia simpan selama ini akan tumpah sekaligus. Raka menatap ke depan, namun yang ia lihat justru wajah ayahnya di pinggir jalan desa, terik matahari, dan tangan yang terluka. Mikrofon terasa dingin di telapak tangannya. Detik berlalu. Aula masih sunyi, hanya terdengar dengung AC dan napasnya sendiri yang terdengar terlalu keras. "Selamat pagi," ucapnya akhirnya. Suaranya serak. Ia berhenti, menelan ludah, lalu mencoba lagi. "Terima kasih, sudah memberi saya kesempatan berdiri di sini." Beberapa orang mengangguk. Raka menatap catatan di tangannya, lalu melipatnya perlahan. Ia tahu, kata-kata itu tak akan cukup jika dibaca. "Saya bukan anak orang kaya," katanya. "Saya bukan anak pejabat. Saya anak tukang tambal ban." Ruangan bergeser. Ada yang saling menoleh. "Ayah saya bekerja di pinggir jalan," lanjut Raka. "Di bawah terpal. Tanpa seragam. Tanpa gaji tetap." Tangannya bergetar. Ia berhenti sebentar, menarik napas. "Setiap hari saya melihat tangan itu," katanya. Suaranya melemah. Tangan yang penuh luka. Tangan yang bau karet. Tangan yang jarang sembuh. Beberapa wisudawan menunduk. Raka melirik ke belakang. Pak Budi menatapnya tanpa berkedip. "Saya pernah malu," kata Raka jujur. "Saya pernah berpikir, mimpi saya terlalu mahal." Suara Ishak terdengar samar. "Tapi setiap kali saya ingin menyerah," Raka melanjutkan, "ayah saya tidak pernah bilang, berhenti. Ayah saya cuma bilang, belajar yang rajin." Ia mengepalkan tangan. "Setiap halaman buku yang saya baca, dibayar dengan luka di tangan ayah saya." Aula hening. Terlalu hening. Raka mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat," katanya pelan. "Tapi karena ada orang yang memilih sakit agar saya bisa berdiri." Napasnya terhenti sejenak. Ia menoleh ke arah ayahnya, lalu kembali ke mikrofon. "Dan saya belum selesai bicara," katanya lirih. Ia melangkah sedikit ke depan, suaranya menurun, tapi justru terasa lebih kuat. "Karena masih ada satu hal yang harus saya tunjukkan pada kalian semua." Ruangan menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Raka menurunkan mikrofon perlahan. Tangannya masih gemetar, tapi langkahnya mantap saat ia menoleh ke arah kursi tamu undangan. Aula tetap sunyi, seolah ratusan orang menahan napas bersamaan. "Ayah," panggilnya. Suaranya tidak keras, tidak perlu, namun menggema di seluruh ruangan. Pak Budi terkejut. Ia menoleh ke kiri dan kanan, seolah memastikan bahwa nama itu benar-benar ditujukan padanya. Bu Dewi memegang lengannya, jemarinya dingin. "Mas, kamu dipanggil," bisiknya, nyaris tak terdengar. Pak Budi menggeleng kecil. "Nggak usah," gumamnya. Wajahnya pucat. "Bapak di sini saja." Raka menunggu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap. Matanya berkaca-kaca, penuh harap. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya, Pak Budi berdiri. Gerakannya kaku. Kemeja putihnya terlihat terlalu sederhana di antara jas-jas rapi di sekitarnya. Ia melangkah pelan ke lorong, setiap langkah seperti membawa seluruh hidupnya. "Ayah saya," suara Raka terdengar lagi, kini lebih tegas, "tidak pernah berdiri di panggung seperti ini." Pak Budi berhenti di bawah lampu sorot. Cahaya terang menyorot wajahnya. Keriput, lelah, jujur. "Bisa tolong angkat tangan ayah?" lanjut Raka. Suaranya hampir pecah. Pak Budi ragu. Ia menatap tangannya sendiri. Perban tipis membalut jemari yang kasar. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat tangan itu. Ruang aula bergemuruh oleh isak tertahan. "Inilah ijazah saya yang sebenarnya," kata Raka pelan. "Bukan kertas ini." Air mata akhirnya jatuh dari mata Pak Budi. Ia tidak menyekanya. Ia membiarkannya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha terlihat kuat. Bu Dewi menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Raka kembali ke mikrofon. "Jika hari ini kalian melihat saya," katanya, "tolong ingat, ada tangan-tangan seperti ini di belakang setiap mimpi." Aula pecah oleh tangis.
Namun Raka belum selesai. Ia menatap ayahnya lagi, napasnya tersengal, dan berkata satu kalimat terakhir yang membuat semua orang terdiam kembali. Kalimat yang akan menutup segalanya, atau justru membuka luka yang lebih dalam. Raka turun dari podium dengan langkah pelan. Tangannya masih gemetar, dadanya terasa kosong sekaligus penuh. Aula dipenuhi suara isak dan tepuk tangan yang datang terlambat, seolah orang-orang baru ingat bagaimana caranya bernapas. Pak Budi masih berdiri di bawah cahaya lampu, matanya basah, bahunya turun seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun. Raka mendekat, tidak berlari, tidak terburu-buru. Setiap langkah terasa penting. "Ayah," katanya pelan. Pak Budi menatapnya. Untuk sesaat, ia seperti kehilangan kata-kata. "Kamu bikin ayah malu," ucapnya lirih, tapi senyum kecil muncul di sela air mata. Raka menggeleng. "Aku bikin ayah kelihatan." Pak Budi terdiam. Kalimat itu menembus lebih dalam dari apapun. Raka memeluk ayahnya erat. Bau karet, keringat, dan obat luka bercampur jadi satu. Di sekeliling mereka, orang-orang berdiri. Tepuk tangan menggema lebih keras, lebih lama. Bu Dewi mendekat, memeluk keduanya. "Kalian berdua, kuat," katanya sambil menangis. Pak Budi menghela napas panjang. "Ayah cuma tambal ban." Raka menarik diri sedikit, menatap wajah ayahnya. "Ayah tambal hidupku," katanya. Pak Budi tertawa kecil di sela tangis. "Dasar." Upacara selesai. Aula mulai kosong. Mereka berjalan keluar bersama. Di luar, langit cerah, angin bertiup ringan. Raka menoleh ke ayahnya. Tangannya masih dibalut perban, tapi kini terasa berbeda. "Besok ayah tetap kerja?" tanya Raka. Pak Budi tersenyum. "Mungkin pelan-pelan." Raka mengangguk. Di kejauhan, suara kendaraan terdengar seperti biasa. Hidup kembali berjalan. Namun di dalam hati Raka, luka itu telah berubah. Bukan lagi rasa bersalah, melainkan kehormatan. Dan cerita itu tidak berhenti di aula wisuda, karena setiap kali Raka melangkah ke masa depan, tangan ayahnya akan selalu ada di belakangnya, menopang tanpa suara. Sahabat semua, itulah kisah yang kami bagikan hari ini. Sebuah cerita sederhana, tentang ayah yang tak pernah berdiri di panggung megah, namun jasanya mengantarkan anaknya ke sana. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang tua, lebih bersyukur atas setiap perjuangan mereka, dan tidak pernah malu pada proses hidup yang kita jalani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.